Berham, Berham, di mana kamu? Yuk, buruan kita saat teduh BDKA yuk. Siap, Papa. Mari teman-teman, bersama Berham dan Papa, kita ikuti renungan tentang usaha manusia yang sia-sia jika Allah tidak menyertainya. Di mana hari ini kita renungkan bagaimana Musa gagal membela bangsanya. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 10-25. Kita dengarkan Pak Leo menjelaskannya. Siap? Shalom anak-anak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kiranya anugerah yang Tuhan berikan ini tidak kami pergunakan dengan menyia-nyiakan begitu saja. Tapi anugerah ini terus boleh menuntun kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, tolonglah kami, supaya firman Tuhan itu terus-menerus menuntun langkah-langkah hidup kami, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Musa sudah diserahkan kepada putri Fir'aun, tentunya Musa sekarang dididik di dalam semua aturan-aturan Mesir. Semua pendidikannya adalah menurut pemikiran orang-orang Mesir. Memang di dalam kitab Keluaran tidak memberikan informasi pendidikan model apa yang diberikan kepada Musa. Tetapi di dalam kitab para rasul, yaitu khususnya pasal 7 ayat yang ke-22 memberitahukan pada kita bahwa Musa diberi pendidikan berbagai macam hikmat dan bijaksana orang Mesir. Sehingga Musa mempunyai kuasa di dalam perkataannya dan mempunyai kuasa di dalam perbuatannya. Apa saja kira-kira yang diberikan pendidikan kepada Musa? Itu adalah banyak menurut catatan sejarah orang Mesir. Maka di situ Musa sedang diberikan pendidikan ilmu bumi atau geografi, matematikanya zaman itu, ilmu bahasa, ilmu kenegaraan, ilmu ketentaraan atau kemiliteran, ilmu seni, macam-macam. Dengan catatan Musa mendapatkan keilmuan yang komplit atau lengkap. Kenapa Musa demikian mendapatkan yang sangat lengkap? Karena memang di dalam kecerdasannya Musa mampu menyerap seluruh pelajaran itu. Yang kedua, karena memang Musa sedang dipersiapkan untuk menjadi salah satu Firaun atau raja untuk di Mesir. Karena menurut catatan sejarah, baik Firaun maupun putri Mesir ini yang saat itu tidak mempunyai anak selain Musa sebagai anak angkatnya, mengharapkan Musa menjadi Firaun di Mesir. Sebenarnya di balik semua itu karena Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, memang sedang mempersiapkan Musa. Bukan untuk menjadi raja atas orang Mesir, tetapi menjadi pemimpin atas umatnya Israel. Menjadi nabi atas apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sekalipun Firaun berharap Musa menjadi raja di Mesir, tapi tidak demikian dengan Allah. Allah sedang mempersiapkannya. Allah sedang menitipkan Musa melalui pendidikan di Mesir. Ketika Musa bertambah usianya sekitar 40 tahun, Musa coba keluar dari istana dan melihat dari dekat bagaimana saudara-saudara sebangsanya, yaitu bangsa Israel, bekerja di bawah penindasan orang Mesir.
Dan betapa kagetnya Musa ketika melihat salah satu saudaranya, yaitu orang Israel. Karena waktu itu bekerja mungkin kurang bersemangat sama orang Mesir, dipukul. Maka Musa melihatnya menjadi geram, marah. Dan Musa mencoba melihat ke kiri dan ke kanan, melihat ke jauh, mungkin ke belakang. Sudah tidak ada yang tahu. Maka orang Mesir itu dibunuh oleh Musa. Sekalipun kita tahu, membunuh adalah hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Musa sebenarnya saat itu bertindak supaya bangsanya tahu, saudaranya tahu bahwa dia mencintai bangsanya dan mau membela bangsanya. Tapi cara ini adalah cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keesokan harinya Musa berjalan kembali, sekarang bertemu kasus yang berbeda. Ada dua orang Israel yang sedang bertengkar. Musa mendatangi dan bermaksud melerai dan mendamaikan keduanya. Tetapi salah seorang itu berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Jangan-jangan kau akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin." Waktu Musa mendengar itu, Musa menjadi kaget dan takut. Seketika itu, Musa tidak lagi pulang ke istana, tetapi Musa melarikan diri sejauh mungkin dari istana. Kita bersyukur kalau Musa sebelumnya dipersiapkan oleh Tuhan, mendapatkan pelajaran yang begitu banyak, pelajaran tentang bahasa, pelajaran tentang kemiliteran, pelajaran tentang ilmu bumi. Sehingga Musa ketika lari meninggalkan istana, dia punya pengetahuan bagaimana keadaan lingkungan sekitar Mesir. Sehingga Musa segera melarikan diri. Tentunya tidak mudah untuk Musa begitu saja lari. Tetapi atas bekal yang Tuhan berikan di dalam kemiliteran, dia berhasil untuk bertahan hidup, dia berhasil untuk bisa segera pergi dengan cepat ke satu tempat yang bernama Midian. Nah, di Midian inilah Musa bertemu dengan seorang imam yang bernama Yitro. Dan Yitro menjodohkan Musa dengan Zipora. Maka Musa menjadi menantu Yitro. Ketika menjadi menantu Yitro, Musa bukan menjadi seorang pemimpin daripada bangsa Midian. Tetapi Musa menjadi pemimpin domba-domba. Atau disebut Musa menjadi gembala. Kalau dulu Musa di Mesir biasa tidur di dalam istana. Sekarang menjadi gembala domba, dia sering tidur di padang. Kalau dulu di Mesir, Musa biasa hidup mewah. Sekarang di Midian, Musa menjadi orang yang hidup dalam kesederhanaan. Kalau dulu perkataannya berkuasa mengatur orang, sekarang perkataannya mampu mengatur domba. Kalau dulu perbuatannya berkuasa untuk mengalahkan musuh di dalam kemiliteran, sekarang perbuatannya berkuasa untuk melindungi domba-domba dari serangan binatang-binatang buas. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa segala tindakan yang tidak disertai Tuhan, segala tindakan yang bukan merupakan kehendak Tuhan, itu tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Seperti Musa di Mesir, bermaksud membela daripada bangsanya, dia ditolak oleh bangsanya. Sekarang Tuhan sedang mendidik Musa di Midian untuk menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupnya, yang nantinya Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin bagi Israel. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh melihat satu hal bahwa Tuhan Allah yang berkuasa sedang mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel, menjadi nabi atas Israel.
Itu kami lihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang mempedulikan umat-Mu. Tuhan, kami juga berterima kasih bahwa kami pun boleh diingatkan. Jangan sampai Tuhan, dengan kepandaian yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami tidak mempergunakannya seturut pimpinan Tuhan. Itu sebabnya dengan kepandaian yang Tuhan berikan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, ajarkan kami terus untuk mencari perkenanan hati Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan boleh menolong kami untuk kami bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran penting hari ini yang harus kita hidupi, yaitu sebelum seseorang dapat dipakai Tuhan, dia perlu dibentuk agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sangat menakjubkan, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menemui Musa secara pribadi, menceritakan rencananya, dan secara khusus mengutus dia untuk tugas yang sangat penting ini. Bukan main. Besok kita sama-sama lanjutkan baca secara cermat dari Keluaran pasal 3 dan 4 ya. Bye-bye.